Kayaknya bolos. Jangan ditiru ya. Bolos itu perbuatan yang tidak baik. Kita harus belajar sekolah supaya bisa menggapai cita-cita kita. Kira-kira cita-citanya jadi apa? Tidak boleh pengangguran. Nah, jadi untuk menggapai seluruh cita-cita kita, baik itu menjadi guru, baik itu menjadi presiden, TNI, dokter, itu kita perlu belajar. Kita perlu bisa pandai membaca, pandai menulis, pandai materi-materi yang lainnya, matematika, IPS, supaya bisa menggapai cita-cita. Gak masa kayak menjadi dokter, menjadi presiden, disuruh membaca tidak bisa, disuruh menghitung tidak bisa. Makanya kita harus rajin belajar. Baik, ada yang tahu nggak materi pada pagi hari ini? Ada yang jawaban lain? Sudut. Bagian sudut. Oh iya, udah ada tampilannya ya. Ya, benar sekali. Hari ini kita membahas sudut sebelumnya. Kira-kira sudah makan semua? Sudah. Tadi sudah subuhan semua? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak kelas 5 sangat pintar dan juga ada yang enggak? Oh, baik. Baik, kali ini kita akan belajar tentang sudut, yang mana ada bagian sudut, menyebutkan jenis-jenis sudut, dan juga lain sebagainya yang akan kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Ada yang tahu sudut itu apa sih? Sudut itu apa? Ujung suatu benda, betul. Ada yang lagi? Bangun datar suatu benda, ada lagi? Sebelah sini, sebelah sini apa? Ini sudut. Ada siapa lagi? Baik, saya simpulkan jadi sudut itu ujung dari benda. Akan tetapi ujungnya itu ada sisi-sisinya. Nanti akan kita lebih bahas lebih dalam, akan kita pelajari lebih dalam lagi. Baik, sebelumnya pernah nggak belajar tentang sudut? Apa aja yang kalian ingat tentang sudut? Sudut lancip, sudut lurus. Kalau besaran sudut sudah pernah? Sudah. Sudut siku berapa besarnya? 90 derajat. Sudut lancip berapa besarnya? Di bawah derajat. 100. Sudut lancip 90 derajat. Betul berapa derajat? 150 derajat. Oke, kita simpan jawabannya semua ya. Kita akan membahas tentang apa itu sudut lebih dalam lagi. Bersemangat atau tidak membahas hari ini? Enggak tahu, harus bersemangat ya. Baik, tujuan kita mempelajari tentang sudut agar kita bisa mengerti mana sih yang dinamakan sudut itu yang seperti apa. Nah itu katanya Mbak. Yang Mbak siapa namanya? Ajari sudut itu seperti ini Kak Putri. Nah itu kita supaya kita tahu mana sih benda di lingkungan sekitar kita itu yang mempunyai sudut yang mana, yang tidak mempunyai sudut yang mana. Baik, kakak akan mulai pelajaran yang pertama.
satu titik. Di tempat penentuan dua garis itu dinamakan titik sudut. Baik, itu pengertian dari sudut. Jadi, sudut itu mempunyai 3 bagian anak-anak. Ada titik sudut, ada sudut. Sudut itu yang berwarna abu-abu. Bisa dilihat? Bisa. Terlihat semua ya. Sudut itu yang diwarnai abu-abu. Dan kaki sudut. Kaki sudut itu adalah di arah sini sama di sini. Seperti itu. Paham? Ada pertanyaan? Tidak? Kenapa sudut punya kaki? Apa, Pak? Kenapa sudut itu harus Baik, kenapa sudut itu harus 2 garis? Tadi ini ada pertanyaan sudut. Mengapa kok sudut itu harus punya kaki? Padahal dia kan nggak jalan ya. Nah, kita bahas jawaban pertanyaan kalian ada di pertanyaan ini. Apakah jam dinding memiliki sudut? Tidak. Mengapa? Karena sisinya 1, karena berbentuk lingkaran, karena Isinya 1. sisinya 1. Apakah HP mempunyai titik? Ibaratkan ini HP ya. Bentar, boleh pinjam nggak HP? Apakah HP mempunyai titik sudut? Punya. Itu ngumpul. Perlu diketahui anak-anak ini. Gunanya kita belajar sudut. Sudut itu harus ada titik sudut. Yang mana itu lancip. Ketika kita lancip, ini kan sudah lancip. Nah, ini kan juga lancip. Nah, ini berarti mempunyai sudut, mempunyai titik sudut. Nah, tadi kan pertanyaannya kenapa kok harus mempunyai kaki sudut? Nah, ketika tidak mempunyai kaki sudut atau sisi bulat seperti ini, nggak ada sisinya ya nggak jadi sudut. Makanya jam dinding tidak mempunyai titik sudut karena tidak memiliki isinya itu hanya 1. Bisa dipahami? Kalau jam itu kan kotak. Kalau itu tidak punya sudut. Itu tidak punya sudut. Baik, lanjut. Kita masuk pada cara penggunaan busur. Sudah dapat busur semua? Belum? Ada yang belum? Yang belum nanti dibagi kelompok, nggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke materi cara penggunaan sudut, tadi kan ada pertanyaan dan juga jawaban dari teman kalian bahwasanya titik sudut besarnya sudutnya siku-siku itu hanya 90 K, tumpul itu hanya 80 K. Nah, ini jawabannya. Bisa tolong yang pojok ini membacakan keterangan. Silakan. Ya udah, sebelahnya. Satu lagi, silakan. Ayo silakan. Baik, kalau ada sudut yang ukurannya 70, termasuk sudut apa? Besarnya 70. Lancip, karena sudut lancip besarnya antara 0 sampai 89. Kalau ada sudut besarnya itu 100,
termasuk sudut apa? Kalau ada sudut besarnya itu 90 termasuk sudut apa? Hebat sekalian kelas 5. Kita beri tepuk tangan untuk kelas 5. Kalian sudah pintar Ustaz ini. Kalian gurunya juga pintar Ustaz dari ini. Makanya muridnya juga ibu kita pintar. Wah, bagus. Kakak sering mengajar di les-les kan juga pernah mengajar di sekolah dekat kakak itu pasti ada yang tidak tahu, bahkan itu hampir semuanya itu tidak bisa ataupun bingung cara menggunakan busur. Nah, sebenarnya ini ada rumusnya. Ini kakak akan memaparkan rumus yang menurut kakak itu bisa dipahami untuk kalian semua. Mohon diperhatikan ya. Kalau tidak diperhatikan konsekuensinya apa? Berarti apa? Ada 5 setuju? Setuju ya. Kalau ada yang nggak perhatikan, suruh. Kakak ini juga mengajar. Ada yang pernah dengar nggak bahwasanya busur itu mempunyai skala? Skala itu apa? Belum pernah dengar ya berarti ya? Skala itu bisa dikatakan ukuran suatu besarnya sudut, lebarnya sudut itu yang dinamakan skala. Bisa dipahami? Ada yang belum paham? Skala adalah besar atau lebar dari sudutnya. Harus menggunakan sentimeter atau meter? Meteran. Menggunakan meter atau sentimeter? Meteran kok. Sentimeter dan juga meter. Nah, pada sudut menggunakan yang namanya skala. Baik, ada yang belum paham? Skala, mohon diperhatikan busurnya masing-masing. Skala pada sudut itu mempunyai 2 skala. Ada skala bagian luar dan skala bagian dalam. Skala bagian luar itu yang atas. Coba dilihat kubusnya masing-masing. Ada nggak? Ada angkanya semua? Ini samain ya. Ada yang belum? Kamu udah ada lagi. Baik, sudah bisa diperhatikan. Ayo barengan. Diperhatikan ya. Ada skala luar dan juga skala dalam. Sudut busur ada dari skala titik pusat busur derajat. Ada juga skala dalam dan juga skala bagian luar. Yang perlu diingat, skala bagian luar dan skala bagian dalam.
bilang? Ini loh, ini. Skala bagian luar yang berwarna apa? Warna kuning. Skala bagian luar warna apa? Skala bagian luar warna kuning. Skala bagian dalam warna biru. Skala bagian dalam warna skala yang bagian dalam biru. Sudah paham semua ya? Baik, kita akan masuk ke praktek. Titik kaki sudut itu yang di bawah ya. Tadi kan sudah belajar tentang kaki sudut atau sejajar dengan angka 0. Kan di skala yang ada angka 0 dan juga angka 180. Dalam ketika kaki sudut berhimpit atau sejajar dengan angka 180 bagian dalam, maka pengukuran sudut menggunakan skala bagian luar. Ada yang bisa jawab ini berapa skalanya? Ada yang bukan 165 dah? Bukan 165 dah? Bukan 165? Kan ada yang sejajar dengan 165. Itu skala yang dalam. Baik, aturannya seperti yang tadi. Ketika sudut berhimpit, kaki sudutnya yang mana? Yang bawah ya. Berhimpit dengan angka 0 bagian dalam. Ya, angka 0 bagian dalam. Ini kan 0 bagian luar, berarti ini berhimpit dengan angka skala 180 bagian dalam. Maka pengukurannya sudut menggunakan skala bagian luar. Hanya ini. Jawabannya 2. Satu lagi. Kalau sudah paham, nanti ada
pekerjaan tugas dengan bahagia. Bagian dalam, maka pengumpulannya menggunakan skala bagian dalam. Jadi jawabannya 20. Bisa semua ya? Ada yang belum paham, nanti di NKPD-nya ada tulisannya. Tunjukkan itu berapa, terus ketika 0 skala bagian dalam maka pengumpulan juga menggunakan skala bagian dalam. Ada aturannya, bisa mulai mengerjakan ya. Hitung 1 sampai ini ada berapa? Oh, berarti berhitung 1 sampai 7 mulai ini. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
enam, tujuh, satu. Yang kebagian angka satu silakan di sini dulu. Nomor jadi satu. Angka satu nomor jadi satu. GPR, GPR, GPR. Bapaknya cepat, bapaknya lama. Angka satu nomor jadi satu. Sudah angka satu. Ya, kumpul di sini kalau mau jalan. Kucing gobe. Angka dua. Jangan dikerjakan dulu nunggu. Angka empat. Empat lima yuk. Ayo 6. Lima maju lima. Gak usah. Di sini ada tata caranya loh. Iya, maksudnya juga jangan bareng-bareng. Ayo. Lima lima. Enam enam. Tujuh tujuh tujuh. Perhatikan itu ada tata caranya. Ketika kalian lupa cara menggunakan busur, bisa dilihat di atasnya. Baik, sudah bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Halo? Sudah, baik, dimulai. Waktu berapa menit ya? Berapa menit biasanya? 10 menit.
kelompok berapa? 5. Nah, ditulis angka 5 gitu aja. Ya udah, Kenapa? Nah, bangga. Ini. Oke, baik, sudah selesai semua. Halo, sudah selesai semua. Alhamdulillah sudah bisa ya cara menggunakan busur. Alhamdulillah kalau bisa. Semoga ilmu kita bermanfaat. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk mengakhiri pelajaran. Jadi teman-teman yang berdoa. selesai Pak. Enggak, pembelajarannya saja selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, ini ada belajarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.